Halo guys, selamat datang kembali di channel Ada Cerita. Dimana kali ini saya akan membahas salah satu karakter dari franchise DC, terutama sebagai salah satu karakter villain, penjahat atau musuh bagi para pahlawan di semesta utama. Dan tak lupa dengan statusnya sendiri sebagai The Bad God, dimana karakter yang akan saya bahas tersebut tak lain adalah Barbatos. Barbatos, atau dengan julukannya sebagai dewa kelelawar atau The Bad God, The Bad Behind the Bad, The Dragon, The True Founder of Bad, dimana dia adalah sosok yang masih berasal dari DC Comics, dengan penampilan pertamanya yaitu pada komik Dark Days The Casting isu pertama, yang keluar pada bulan September tahun 2017. Kemudian untuk penggambarannya sendiri, Barbatos terlihat berwujud humanoid raksasa dengan gender yang kemungkinan besar adalah pria atau jantan. Lalu ia juga menggunakan suatu tudung yang menutupi sebagian besar kepalanya. Lalu Barbatos juga memiliki sepasang sayap kelelawar, dan tentu saja semua penampilan dirinya itu dipenuhi dengan corak warna abu-abu yang hampir mendekati warna gelap. Selain itu, karakter Barbatos ini, terutama dalam setiap cerita kemunculannya, ia digambarkan juga sebagai sosok antagonis atau musuh bagi Batman, terutama akan bentuk rasa ketakutan dari Batman itu sendiri. Hingga peranannya tersebut terus meningkat dengan menjadi sosok musuh yang tak lagi untuk Batman seorang, karena kini Barbatos telah menjadi bentuk ancaman bagi seluruh semesta utama DC. Di mana peristiwa itu terjadi yaitu pada event Dark Knight Metal, dengan bersatunya para penghuni Earth Prime baik dari pahlawan maupun musuh mereka guna melawan Barbatos beserta pasukannya yang tak lain adalah The Dark Knights. Oke, berikutnya untuk asal-usul atau origin story dari Barbatos sendiri, diceritakan jika bermiliar tahun yang lalu, yaitu setelah peristiwa penciptaan multiverse baru yang dilakukan oleh Perpetua, dilanjut dengan kelahiran akan 3 entitas semesta pertama, di mana salah satunya yaitu bernama Alpheus alias The World Forger, yang akan bertugas dalam penciptaan banyak dunia dan kehidupan yang akan mengisi kekosongan di dalam multiverse. Lalu selama prosesnya tersebut, yaitu selama The World Forger mengemban tugasnya, ia diketahui juga telah menciptakan salah satu makhluk atau entitas kecil yang akan menjadi peliharaannya, dengan namanya yang tak lain adalah Barbatos. Nah, meskipun Barbatos adalah peliharaan dari The World Forger, tetapi ia diketahui memiliki sebuah tugas dari tuannya tersebut, yaitu guna menghancurkan suatu dunia atau kehidupan di suatu planet yang dianggap telah mengalami kecacatan atau bisa dibilang tidaklah layak untuk dipertahankan. Kemudian beribu-ribu tahun setelahnya, disinilah terjadi titik kebangkitan dari Barbatos, di mana diceritakan jika ia telah merasa bosan dengan tugasnya tersebut hingga membuatnya mulai melakukan pemberontakan, lalu mengalahkan, bahkan sampai membunuh tuannya tersebut. Dan begitulah Barbatos mulai menginfeksi alamnya dengan energi negatif hingga membuatnya menjadi alam yang sangat rusak yang tak lain bernama The Dark Multiverse. Lalu pada momen inilah Barbatos akhirnya telah memimpin The Dark Multiverse dan mulai menyebarkan pengaruhnya ke berbagai dunia, di mana salah satunya yaitu memulai membentuk pasukan kegelapannya yang bernama The Dark Knights, yaitu sekumpulan versi buruk dari Batman, hingga menyebarkan pengaruhnya kepada semesta utama
di mana ia telah memiliki sejumlah penganut yang memuja dirinya dan selalu berusaha untuk memanggilnya ke dalam semesta utama. Tapi sebelum itu ada sebuah momen juga di mana Batman diceritakan terkena serangan Omega Beam milik Darkseid hingga membuatnya dianggap telah tewas. Tetapi yang terjadi sebenarnya, serangan itu tidaklah membunuhnya, malahan Batman ternyata melintasi dimensi ruang dan waktu hingga membuatnya tiba di masa prasejarah, yaitu zaman batu, tanpa mengetahui akan jadi dirinya di saat sebelumnya. Dan selama masa ini, Barbatos ternyata sadar akan kehadiran dari Batman dan menyadari akan keterikatannya dengan Batman, terutama pada kesamaan simbol kelelawar yang mereka gunakan dan kepercayaan Barbatos jika ia bisa menggunakan diri Batman sebagai pintu masuk untuk memasuki semesta utama, di mana seluruh cerita DC berlangsung di sana. Lalu begitulah Barbatos pun mulai menjalankan rencananya dengan membisikkan para penganutnya di Earth Prime atau semesta utama untuk menginjeksikan Batman dengan 5 unsur metal yang berbeda, yaitu Electrum, Dionysium, Batmanium, Prometheum, dan Nine Metal. Sehingga dari sini Barbatos dan pasukannya The Dark Knights akhirnya bisa membuka pintu dan memasuki Earth Prime di dalam semesta utama. Lalu dimulailah sebuah rencananya untuk menguasai, menghancurkan, menyebarkan, hingga membuat semesta utama ini akan menjadi semesta yang hancur dan penuh kegelapan, seperti yang terjadi di dalam The Dark Multiverse. Berikutnya yang terakhir, yaitu momen saat kekalahannya oleh para pejuang Earth Prime dengan menggunakan elemen X atau Ten Metal sebagai unsur metal ke-10 yang paling kuat di semesta, di mana diceritakan Barbatos akhirnya terlihat terantai dan dikurung di dasar alam semestanya, yaitu tak lain berada di Dark Multiverse. Lalu seiring dengan kekalahannya tersebut, hal itu ternyata juga mengembalikan kehadiran dari The World Forger. Sehingga dari sini, untuk gambaran besar dari karakter Barbatos, ia merupakan karakter yang sangat kejam, haus akan kekuatan, haus akan kehancuran, tidak memiliki empati atau perasaan, sangat manipulatif, sekaligus sebagai perwujudan kebalikan dari kehidupan dan kebahagiaan, di mana Barbatos sendiri merupakan perwujudan akan kehancuran dan kegelapan. Oh ya, sebelum saya akhiri, ada sebuah komik lain yaitu Tales from the Dark Multiverse, Dark Knights Metal, yang menceritakan versi takdir lain dari Barbatos, di mana ia berhasil mengendalikan Bruce Wayne bersama para pahlawan Justice League lainnya dengan menggunakan elemen X hingga bisa menjadikannya sebagai penguasa dari berbagai semesta. Meskipun pada akhirnya Barbatos bisa dikalahkan oleh seorang pahlawan bernama Doug Thomas dan menjadikannya sebagai sosok baru yang bernama The Final Night. Oke, berikutnya untuk kekuatan dan kemampuan dari Barbatos itu sendiri, yaitu diantaranya: pertama, Barbatos diketahui memiliki kekuatan super seperti pada fisiknya, kecepatan, ketahanan, dan stamina. Lalu ia juga dapat terbang. Kemudian Barbatos juga dapat memanipulasi energi kegelapan, baik dengan menyerap, menembakkannya sebagai pancaran energi. Bahkan ia juga memiliki ketahanan terhadap energi positif yang ada di semesta, kecuali satu hal, yaitu untuk kelemahannya, yang tak lain adalah unsur murni dari semesta yang bernama elemen X. Selanjutnya, Barbatos juga dapat mempengaruhi berbagai makhluk hidup untuk menjadi versi tergelap mereka, seperti yang ia lakukan kepada para pasukannya, yaitu The Dark Knights. Lalu yang lain-lainnya, yaitu seperti Cosmic Dragon Psikologi, di mana ia adalah bentuk murni dari kehancuran awal di semesta,
dan bisa mengkonsumsi semesta atau dunia yang tidak stabil. Cosmic Awareness, di mana ia memiliki kepekaan indera tingkat kosmik. Size Alteration, di mana Barbatos tentu dapat mengubah wujudnya ke berbagai ukuran. Anti-Music, sebagai lantunan suara yang mengerikan yang bisa digunakan untuk memanggil pasukan dari Dark Multiverse, bahkan bisa membuat posisi Earth Prime saat itu menjadi jatuh ke dalam Dark Multiverse. Dan terakhir yaitu Immortality, yang mana membuat Barbatos sulit untuk dimatikan karena seperti pada akhir ceritanya, di mana Barbatos hanya terkurung saja di dalam Dark Multiverse dan menunggu suatu saat di mana ia akhirnya bisa terbebas kembali. Nah, itulah dia pembahasan akan karakter Barbatos sebagai salah satu karakter villain terkuat yang berhasil mengancam multiverse utama, yang pada awalnya tercipta sebagai makhluk kecil pembantu dari The World Forger, hingga menjadi karakter yang kejam, ambisius, dan hanya melihat segala sesuatunya dengan kehancuran dan kegelapan. Dan bagaimana menurut kalian untuk pembahasannya pada video kali ini? Kalau ada yang mau ditambahkan, pertanyaan, atau mau request lainnya, silahkan saja untuk komen di bawah. Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa saya akhiri, sampai jumpa lagi di next video.